Halo teman-teman, aku Arya. Selamat datang di channel aku. Nah, jadi di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku ikut ujian bahasa Indonesia di Korea. Mungkin kalau yang tertarik dengan Korea atau bahasa Korea sudah sering banget kan dengerin tes topik. Tapi di Korea juga ada tes bahasa Indonesia. Kalau aku sudah ikut 2 ujian bahasa Indonesia. Kalau mau tahu ceritanya, langsung aja ke video ini. Let's get it! Nah, mulai satu-satu ya. Yang pertama adalah 특수 외국어 능력 평가. Maaf, aku pakai bahasa Korea. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, Critical Foreign Language Proficiency Test. Jadi, tes ini bukan hanya buat bahasa Indonesia saja, tapi bahasa asing yang belum umum. Misalnya bahasa Arabik, bahasa Iran, bahasa Thailand, ya, dan lain-lain. Ujian ini diadakan oleh Flex Center di Hoops. Jadi, Hanguk University of Foreign Studies, kampusku. Nah, aku ikut ujian ini pada tanggal 11 bulan Mei dan aku dapat hasilnya di tanggal 31 bulan Mei juga. Berapa nilainya? Tunggu. Ya, aku dapat 890 dari total nilai 1000. Pong. Sebenarnya tidak terlalu senang ketika baru lihat hasilnya, tapi ya mungkin pasti cukup puas, tapi nilainya tidak setinggi sama ekspektasi aku. Ya, ujian ini ada 100 soal, jadi 50 soal ujian, 50 soal membaca. Oh ya, dan aku cukup puas karena aku dapat level yang paling tinggi dari 4 level. Jadi kalau misalnya nilai 0 sampai 40 dapat A1, A1, dan nilai 50 sampai 300 dapat A2. Kalau 310 sampai 800 akan dapat B1, B1, dan 810 sampai ke 1000 akan dapat B2, B2. Jadi yang aku dapat adalah B2. Karena aku belajar cuma 4 hari, mungkin karena itu aku gak bisa mendapat nilai yang lebih tinggi daripada 900. Ujian ini diadakan hanya 1 kali setahun, jadi tujuan aku untuk tes tahun depan, aku mau dapat lebih tinggi daripada 900. Mungkin 905 juga oke. 910 juga oke. Seperti itu. Yang kedua adalah OPI. OPI itu sebenarnya singkatannya, tapi kalau kepanjangannya adalah The Oral Proficiency Interview. Wah, untuk ikut ujian ini aku membayar 154.000 won. Jadi kalau rupiah itu sekitar 1,8 juta. Mahal banget kan? Oh ya, jadi OPI itu juga bukan hanya untuk bahasa Indonesia, tapi untuk bahasa asing yang lain juga. Jadi kalau yang aku ikut adalah tes berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi aku harus ke suatu kantor dan aku berbicara dengan interviewer sama
melalui telepon. Soalnya bermacam-macam karena ada yang mudah sampai ke yang susah. Ada memperkenalkan diri, di mana kamu pernah ke Indonesia belum? Seperti itu. Soalnya, jadi pertanyaannya makin susah kalau aku menjawab lancar. Jadi, kalau berbicara lancar, bisa dapat soal yang terkait masalah sosial. Kalau ujian ini aku ikut setelah 1 bulan aku sampai di Korea dari Indonesia. Jadi setelah aku wisuda BIPA 3 di UI, aku belajar selama 4 minggu dan aku dapat nilai AL. AL itu Advanced Low. Nilainya ada Novice, Intermediate, Advanced. Di satu-satunya ada Novice Low, Mid High, Intermediate, Low Mid High, Advanced, Low Mid High. Dan yang paling tinggi adalah Superior. Jadi untuk tes lain kali aku mau dapat lebih tinggi, harusnya dapat lebih tinggi dari AL, Advanced Low. Jadi mungkin AM, Advanced Mid, atau Advanced High. Tapi di Korea sudah dibilang AL itu sudah cukup karena sertifikat AL sudah cukup bermanfaat untuk mendapatkan kerja di kantor di Korea. Seperti itu. Tapi alasan kenapa aku mau ikut ujian ini dan nilai yang lebih tinggi adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesiaku itu sendiri. Siapa tahu mungkin nanti aku bisa menjadi penerjemah atau orang yang terkenal di Indonesia. Ya, siapa tahu. Menurut aku masih belum lancar menyusun kalimat bahasa Indonesia, atau ketika aku bicara mungkin tidak mengganggu pemahaman orang Indonesia, tapi sering memilih kosakata yang kurang pas. Seperti itu. Nah, aku harap video kali ini juga bermanfaat atau menyenangkan bagi kalian. Oke, dan sampai jumpa lagi.